Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Dahsyat, amin. Amin. Kita percaya kita hari ini datang, kita mau beribadah, kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan dan teman-teman dan keluarga semua. Mari saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah buat kami semua Tuhan. Sebagaimana ada ya Tuhan, di mana kami masih bisa Tuhan beribadah pada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami minta pengurapan kuasa-Mu turun Tuhan, hadirat-Mu turun Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Kau curahkan Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu Tuhan Yesus, dengan ibadah kami dengan penuh sorak-sorai dan sukacita yang Kau berikan ya Bapa. Mari Tuhan Yesus urapi kami semua, dari WL, Singan Tuhan, imam-Mu Tuhan, pemusik-Mu Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Kau murapi kami semua Tuhan Yesus, sehingga hadirat-Mu Tuhan Yesus melingkupi setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Kau murapi hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Lia Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau akan menyampaikan Tuhan boleh hadir Tuhan Yesus di dalam penyampaian firman-Mu Tuhan Yesus, di mana Kau akan menaburkan firman-Mu Tuhan Yesus untuk buat kami semua, buat setiap jemaat kami ya Bapak. Sehingga apa yang kita buat firman-Mu boleh kami meresponi Tuhan Yesus, sehingga kami apa yang dimakan dengan firman-Mu Tuhan Yesus berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mengenal Engkau ya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dan melakukan kehendak-Mu ya Bapa, dengan perintah firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan Yesus Bapak Liani Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kepala sidang kami beserta 3 wakil kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau pakai Tuhan kepala sidang kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau mencurahkan dengan pengurapan-Mu Tuhan. Kau berikan kepekaan Tuhan, pertajam rohnya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Kau menaruhkan visi misi lebih lagi Tuhan Yesus untuk membawa gereja-Mu ya Bapa. Boleh menangkap pesan-pesan yang dari Engkau Tuhan atas gembala sidang kami dengan kepekaan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan gembala sidang kami Tuhan Yesus sebagai messenger-Mu Tuhan Yesus, sebagai Tuhan Yesus membawa api Pentakos yang ketiga nih ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Boleh Pentakos Tuhan Yesus lebih dahsyat Tuhan yang akan melawat ke seluruh dunia Tuhan, boleh mengenal arti makna Pentakos yang ketiga nih Bapak. Urapi Tuhan untuk sidang kami, berikan Tuhan satu hati, satu tujuan, visi misi atas ketiga wakil kami yang selalu mendukung atas gembala sidang kami di dalam pengembalaan gereja Gatot Subroto ya Bapak. Diberkatilah Tuhan gembala sidang kami, diberkatilah Tuhan untuk Pastor William di dalam pengembalaan CK4 ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan Yesus dalam pengembalaan CK4 ya Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati, mengurapi Ibu Olin ya Bapak, seluruh pengerja di dalam CK4 ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan juga memberkati dalam penuaian setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus, dengan akan memaksimalkan Tuhan dengan tuaian 10.000 jiwa Tuhan Yesus di dalam pengembalaan CK4 ya Bapak. Kami sangat percaya Tuhan Yesus Kau akan melawat, Kau akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus di seluruh cabang-cabang yang ada di dalam CK4 ya Bapak. Boleh kami melihat Tuhan Yesus 30 cabang Tuhan Yesus Kau akan menggenapi ya Bapak dengan tuaian jiwa-jiwa di dalam CK4 ya Bapak. Diberkatilah Tuhan CK4, diberkatilah Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus yang kami kasihi Tuhan, buat Pastor Hengki beserta Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, di dalam penggembalaan kami di Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan juga memberkati, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu ya Bapak. Engkau memberi kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus sebagai leadership kami Tuhan Yesus di dalam pengembalaan kami di GBI Pademangan ya Bapak. Kami sangat percaya dengan iman pengharapan kami Tuhan Yesus di bawah pengembalaan GBI Pademangan ya Bapak. Oleh jiwa-jiwa Tuhan, Kau akan mengirimkan Tuhan, Kau akan menambahkan Tuhan sampai cool Tuhan Yesus. Engkau akan menambahkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau yang melawat Tuhan Yesus GBI Pademangan ya Bapak. Boleh melihat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus dengan mencapai 5.000 jiwa Tuhan Yesus dengan visi kami pasti digenapi ya Bapak. Kami hanya memohon
Engkau Tuhan Yesus, dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kering Tuhan Yesus, yang ada di sekitar Pademangan, Raja Wali, Suntar, seluruh Tuhan Gunung Sari yang ada Tuhan, Tuhan melawat Tuhan setiap jiwa-jiwa nih Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kau akan menghantarkan Tuhan Yesus jiwa-jiwa itu untuk ibadah di gereja GB Pademangan Bapak, sehingga GB kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Berkatilah juga Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan, atas gembala kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyinari Tuhan, Tuhan yang menuntun Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Kau berikan Tuhan dengan hikmat yang takut Engkau Tuhan, hikmat kepintaran, kebijaksanaan yang Kau berikan Tuhan Yesus di dalam menembus tadi maupun dalam bekerja. Biarlah karya Tuhan, karya Yesus yang akan menuntun setiap anak-anak hamba-Mu nih Bapak, sehingga baik pun dengan cita-citakan Tuhan sukses dan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Diberkatilah Tuhan gembala kami seluruh keluarga besar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk negeri kami cintai, bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan yang akan memulihkan terus negeri kami cintai ya Bapak. Tuhan juga akan melawat Tuhan dengan api Pentakosta Tuhan Yesus, dengan bangsa kami ya Bapak. Boleh kami melihat Tuhan, Kau akan mendemonstrasikan kuasa kemuliaan Tuhan di bangsa kami ya Bapak. Sehingga Tuhan, Kau yang menurunkan roh yang takut akan Kau Tuhan Yesus, roh yang berintegritas Tuhan Yesus, turun Tuhan atas seluruh bangsa kami, maupun atas kepimpinan kami Tuhan Yesus, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, seluruh jajaran yang terendah Tuhan. Engkau yang melawat Tuhan Yesus setiap hatinya Tuhan, sehingga Tuhan apa yang dilakukan bekerja Tuhan dengan baik Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh mengasihi bangsa kami Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh yang takut akan Kau ya Bapak, atas kemuliaan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau melawat bangsa kami, seluruh dari kepimpinan negeri kami cintai Bapak. Juga Tuhan, Kau yang akan memimpin negeri kami cintai Tuhan buat 2 tahun kemudian ya Bapak, dalam acara pesta demokrasi ya Bapak, untuk pemilihan pilpres ya Bapak. Kami percaya Engkau yang memilih Tuhan kepemimpinan yang kami yang terbaik ya Bapak, yang takut akan Kau ya Tuhan Yesus, yang ingin sungguh-sungguh bangsa kami maju ke depan ya Bapak, sehingga bangsa kami maju dan kekayaan yang dari Engkau ya Bapak. Diberkatilah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau lindungi Tuhan, Engkau yang proses, Kau membentuk Tuhan atas kepemimpinan Tuhan di dalam presiden kami Tuhan, dengan pemilu yang ke depan ya Bapak. Kami selalu percaya Engkau menjaga, melindungi bangsa negeri kami, sehingga pemilu aman dan tertib yang Kau berikan Tuhan Yesus. Diberkatilah negeri kami cintai. Terima kasih Tuhan. Inilah hari ini Tuhan Yesus, kami ingin sukacita yang dari Kau Tuhan Yesus, di seluruh kami Tuhan pelayan-Mu maupun setiap jemaat kami Tuhan Yesus datang kepada Engkau ya Bapak. Biarlah Engkau melayaki kami Tuhan Yesus, Engkau yang melingkup hati pikiran kami Tuhan. Kekudusan-Mu turun atas hati pikiran kami. Kami orang berdosa ya Bapak, di mana segala atas kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami minta pengampunan dari Engkau Tuhan Yesus, di mana pengampunan turun, hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus di gereja kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, hantarkan hadirat pikiran kami, biar kami akan fokus tertuju pada Engkau dan mempersembahkan korban yang terbaik di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Sebab yang berkuasa atas setiap makhluk di dunia ini. Mari kita naikkan pujian. Ada kuasa di dalam nama Yesus.
Kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Dia adalah Raja kita. Dia pemenang dalam hidup kita. Amin. Kita akan menang bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama sorakan. Persembahan diakonia. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Sembari kita memberikan persembahan, mempersiapkan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari kita bersama dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia dan penyertaan serta berkat yang daripadamu yang kami terima. Terima kasih Bapa, kami bisa menikmati hari-hari kami, bisa kuat sampai hari ini. Sebagaimana kami ada Tuhan oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna. Ini kami Tuhan, kami mau memberikan, kami mau belajar dari kebenaran firman untuk kami bisa memberkati, menjadi berkat
berbagi buat saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, yang mungkin mereka tidak seberuntung dengan kami, tapi kami mau berbagi hidup Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kasih dan kami mau menjadi sumber kasih bagi mereka. Berkati kami Bapa, kami ingin memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima lewat pekerjaan dan bisnis kami Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan lewat persembahan ini Bapa. Biar kerajaan-Mu semakin diperlebar dan diperluas Tuhan, agar nama-Mu saja yang didengar oleh setiap umat di muka bumi ini Bapa, sehingga mereka datang bertekuk lutut di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu.
kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kau menyatakan pribadi-Mu lewat hadirat-Mu Tuhan. Dan ini kami Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan FOP. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin,
belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku rasakan,
bersyukur kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Lord. Holy Spirit, Roh Kudus, Engkau ada di dalam setiap kami. Engkau ada di ruangan ini. Engkau yang berbicara kepada kedalaman roh batin jiwa kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman yang kami pelajari hari ini tidak lalu begitu saja. Tapi jadikan setiap kami tanah hati yang subur, yang waktu Tuhan ajar kami sesuatu, kami terima firman itu, kami percayai, kami perkatakan dan kami lakukan. Sehingga kami akan melihat buah-buah kehidupan itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh apa yang tadi kami dengar, kami bisa menjadi teladan di tengah dunia yang gelap ini. Itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami sederhana, kami orang-orang yang perlu Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih Roh Kudus, Kau ajar kami, Kau mengasihi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih, kami akan duduk diam dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap kami ada di dalam naungan Roh Kudus, dan firman-Mu akan mengajar dan membebaskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat semua tim yang sudah melayani. Ini pertama kali lagi kembali ke sini setelah pandemi. Sudah berapa tahun tidak kemari. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa dengan saya, tidak apa-apa. Nama saya Lia, hari ini saya datang sama anak saya dan mbak saya. Kita satu keluarga, kita di bawah CK4, saya juga melayani. Hari ini dipercayakan menggembalakan bersama dengan suami yang menggembalakan. Saya membantu dalam pengembalaan di Citos, di Cilandak Town Square. Kalau Bapak Ibu ada main ke daerah selatan jam 2 siang, kami ibadahnya di jam-jam yang sulit, jam 2. Jadi puji Tuhan, waktu yang pagi ini saya masih bisa keliling dan melayani. Bapak Ibu, saya punya anak satu, suami satu juga tentunya, dan saya juga masih bekerja dan juga melayani Tuhan. Nah hari ini saya mau bawa satu tema yang sederhana aja, jiwa yang sejahtera. Saya merasa banget, apalagi melalui pandemi, jiwa itu menjadi hal yang begitu krusial ya. Jadi banyak orang bilang, aduh gue kena mental gitu ya. Ada keponakan saya itu masih umur ya baru SMA, dia bilang, mami teman-teman aku semua mental strawberry. Apa itu mental strawberry? Kalau dipencet nyes gitu ya. Aduh, saya juga merasa bahwa saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi jawaban buat kita semua. Saya tidak akan mengecilkan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Saya di masa pandemi mungkin Koko sama Cici tahu gitu ya, udah kehilangan mama mertua. Pertama-tama mama mertua itu kena kanker. Gak lama kemudian mama saya kena stroke yang ketiga. Jadi udah gak bisa jalan, gak bisa ngomong, semua pakai selang. Itu terjadi di masa pandemi. Di tengah itu saya yang tadinya konsultan di perusahaan saya, kan saya masuk 3 kali seminggu, tiba-tiba udah dibikin 1 kali. Jadi bayangin, jadi kebutuhannya meningkat drastis, income saya mau diturunin seminim-minimnya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, itu semua terjadi di masa pandemi. Dan suami saya pun waktu itu bekerja, itu memutuskan untuk nggak bekerja lagi karena bisnisnya hit banget sama pandemi. Jadi kalau dulu Bapak Ibu inget kan, nggak ada yang bisa syuting ya. Dulu dia ada di production house, siapa yang mau syuting? Nggak ada yang syuting, nggak ada yang peduli juga sama syuting, sewa-sewa alat, nggak ada, nggak boleh ada kerumunan. Bayangin Bapak Ibu, itu semua terjadi di waktu yang sama. Kalau jiwa saya masih sehat hari ini, amin. Jadi topik ini tuh buat saya itu sesuatu yang saya lalui dulu gitu, dan saya mau sharing sama Bapak Ibu. Saya berdoa ini menjadi berkat ya. Kita baca ayatnya yang pertama. Saya nggak tahu apakah saya harus pencet sendiri. Nah, semoga kelihatan. Tapi ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jadi ayatnya bilang begini, saya bacakan buat Bapak Ibu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini berkata bukan cuma roh kita, bukan cuma tubuh kita, tapi jiwa kita Tuhan mau temukan itu sehat. Tuhan mau temukan kita itu berkemenangan di dalam jiwa kita. Karena di sini jelas dikatakan kita ada rohnya, tentu
ya, kalau nggak ada rohnya udah nggak ada, kita nggak berfungsi. Tapi kita punya jiwa nih dan punya tubuh. Apa yang tubuh kita alami itu disaring sama jiwa kita. Sama juga, yang masuk lewat tubuh kita, yang kita lihat, yang kita dengar, hasil laporan dokter, status keuangan kita yang kita lihat depan mata, problem yang kita lihat akan disaring juga sama jiwa kita. Disinilah peperangan terjadi Bapak Ibu. Nah ini makanya saya menggali topik ini juga ya. Nextnya adalah gini Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih kebaca apa enggak, tapi ini sebenarnya ayat waktu kita diciptain, manusia diciptain. Jadi ini dari gambar awalnya ya. Kejadian 1 ayat 26 Tuhan bilang gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi. Nah, jadi waktu Tuhan ciptain manusia, ketetapannya Tuhan, keputusannya Tuhan adalah menciptakan kita serupa dan segambar untuk berkuasa. Tapi iblis itu kan paling suka kita tidak berkuasa. Kita yang ada dijajah, yang ada kita diikat. Kita bukannya memberi dampak, kita justru orang-orang yang paling kelihatan efeknya gitu. Kita paling menderita, itu yang iblis mau Bapak Ibu. Padahal gambarnya Tuhan itu keputusannya kita pengen apa? Kita jadi serupa, jadi segambar, dan kita berkuasa. Nah keserupaan itu di dalam roh. Karena kita tahu Tuhan itu roh. Tuhan bahkan bilang, hari-hari terakhir aku mencari penyembah-penyembah di dalam, yang menyembah Bapa di dalam roh. Ya, kita ini roh. Nanti Bapak Ibu, kita ini manusia, bukan manusia, ciptaan yang kekal. Roh kita nggak bakal mati. Iya, tubuh kita bakal mati, betul. Roh kita akan hidup selamanya sama Tuhan. Hidupnya di mana tergantung kepercayaan kita hari ini. Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita responi terhadap salib Kristus, itu menentukan di mana kita akan hidup dalam kekekalan nanti. Semua orang bakal mati. Semua orang. Karena tubuh ini tidak didesain untuk hidup selamanya. Boleh ada ginseng dari Korea, boleh ada segala macam berusaha memperpanjang umur manusia, boleh, nggak ada salahnya. Tapi ingatlah, yang paling penting manusia rohmu. Dan ini bisa terrefleksi dalam kehidupan kita kalau jiwa kita sehat. Nah, lihat ini keserupaan kita di roh, tapi gambarnya Tuhan itu bisa dilihat. Maksudnya apa? Saya sederhanakan begini. Tadi di VOP dibilang begini, kita jadi teladan. Lewat apa? Perkataan, perbuatan kita. Kesegambaran kita dengan Tuhan supaya dunia bisa lihat Yesus dalam hidup kita ada di jiwa kita. Bisakah kita mengampuni? Bisakah kita hidup dalam damai sejahtera? Itu adanya di jiwa kita. Bisakah kita hidup tidak di bawah ketakutan? Itu ada di mana? Di dalam jiwa kita. Di mana kemerdekaan itu yang sesungguhnya, waktu kita bisa merdeka itu di jiwa kita. Kalau jiwa kita pulih, sehat, bisa percaya 100% sama apa yang Tuhan katakan, itu seperti kalau bendungan, tahu ya, kalau bendungan pintunya dibuka, airnya kayak gitu. Seringkali yang dari Tuhan gak terjadi dalam hidup kita, disaring sama kita di pikiran kita. Oh, itu mah buat Cici, karena Cici ini laju melayani dari anak masih kecil sampai anak udah gede, udah kuliah, tetap setia. Itu mah buat dia. Aduh, kalau saya mah hidupnya masih itu semua adanya di sini, di pikiran kita. Yuk, kita mau belajar lebih lagi. Kita mau belajar ini. Jiwa kita itu adalah prinsipnya itu kayak kaca pembesar. Apa yang kita fokusin, apa yang pikiran kita, apa yang perasaan kita fokus, mikirnya itu lagi. Bangun tidur mikir itu, sebelum tidur mikirin itu. Wah, kalau lagi tersinggung sama orang, mau makan inget dia, mau pipis inget dia, mau mandi inget dia. Seharian, bener. Kayak gitu, kalau lagi sakit hati sama orang. Itu apa? Jiwa kita itu sebenarnya prinsipnya kayak kaca pembesar. Tapi di Mazmur Daud berkata begini Bapak Ibu, hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Artinya, hai jiwaku, besarkanlah Tuhan. Karena sebenarnya jiwa kita diciptakan untuk melihat kepada Tuhan dan membesarkan Dia, bukan masalah kita. Membesarkan Dia dan bukan penyakit kita.
membesarkan dia, dan bukan krisis yang dibilang tadi, wah dunia akan menjadi semakin gelap, dunia akan mengalami krisis, dunia akan begitu. Kalau kita fokus di situ, yang kita kerjain pun berantakan. Tapi waktu kita tahu, itu yang kita dengar akan terjadi. Tapi apa yang jiwa kita lakukan? Kita fokus sama Tuhan yang bilang, aku tidak pernah sehari pun ditinggalkan. Dunia boleh berjalan semakin gelap, tapi terang Tuhan menyinari kehidupan. Terus fokus sama Tuhan. Kau akan lihat imanmu kuat. Dari mulutmu keluar perkataan yang berbeda dari yang orang dunia katakan. Jadi itu perlu kita sadari Bapak Ibu, jiwa kita kaca pembesar. Jadi apa? Kalau kita selalu dalam ketakutan, Bapak Ibu langsung bisa sadar gini, oh saya sedang fokus kepada hal yang salah. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, kalau kita bawaannya marah-marah terus, kita lagi tahu jiwaku lagi fokus kepada hal yang salah. Dan cari sumbernya. Lalu bawa itu sama Tuhan dan mulai doa dong. Bawa sama Tuhan. Kalau nggak bisa doa saking sebelnya, punya bahasa roh kita. Saya latih ini sudah beberapa lama Bapak Ibu. Saya latih dari mulai 15 menit. Saking kita doa udah tiap hari ya Bu ya. Kita doa udah tiap hari nih sama Bapak Ibu yang kita udah lama dari awal juga kita Kristen. Kadang-kadang ada yang belum dijawab dalam kehidupan kita. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Lama-lama jadi lip service, merem, ngantuk aja tahu gitu, mulutnya udah keluar otomatis. Tapi ada satu hal yang dibilang itu, roh itu waktu dia berkata-kata, bahkan iblis nggak bisa ngerti. Bahkan itu kita direct sama Tuhan. Kita dikasih yang namanya Roh Kudus, berbahasa roh. Saya waktu lagi keadaan udah nggak tahu mau doa apa, itu yang saya lakukan. Bahkan sekarang setiap hari, saya misalnya saya mau doain Ci Margareta, saya berdoa gini. Tuhan, aku bawa Ci Margareta ke dalam tanganmu. Lalu aku bahasa roh. Orapakara basikara patakara, kira patakara labashandara parataka. Kadang-kadang kita khawatir sama anak kita khawatir sama suami kita. Tapi Tuhan gak perlu kita sampai, Tuhan saya takut dia begini, begitu, begini, begono, begini. Gak perlu, gak usah kasih tahu Tuhan list kebutuhan kita, ketakutan kita, dia udah tahu. Bagaimana kalau kita katakan gini, kalau kita mau ngomong, kita bisa ngomong mulai dengan ini. Tuhan, aku bersyukur sebab Engkau yang menciptakan suamiku, menciptakan anakku. Aku tahu Engkau berkuasa atas kehidupan. Bahasa roh. Ada hal-hal yang kita gak ngerti, tapi roh berkomunikasi dengan Bapa. Dan dia mengatakan hal-hal yang bahkan tersembunyi bagi kita. Itu luar biasa. Jadi saya pakai itu sebagai senjata. Dan biasanya Bapak Ibu, dari 15 menit rasanya lama banget gitu ya. Akhirnya bertumbuh jadi setengah jam, 45 menit, bahkan kadang-kadang bisa sampai 1 jam. Saya jujur nggak selalu rutin 1 jam. Tapi minimum saya lakukan 15 menit sehari hanya bahasa roh. Dan saya merasakan manusia roh saya semakin kuat. Mari kita jangan sia-siain, karena kita tahu kan, kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Supaya roh kita makin kuat, mari kita latih ya. Apalagi ini kita udah menuju nanti mau rayain kenaikan, habis itu Roh Kudus turun. Ayo kita sama-sama, ini Pantekosta ketiga yang Pak Niko selalu dengungkan kepada kita. Ayo dong kita meresponi sebagai manusia-manusia rohani. Latih diri kita banyak berbahasa. Simple loh. Hanya di ruangan 15 menit aja. Dan saya belajar gini, taklukkan pikiran kita. Karena pikiran kita masih bisa kemana-mana nih. Pikiran kita masih bisa, entar gue masak apa ya, entar gue masih berangkat jam berapa ya, masih bisa. Tapi nggak salah kok Bapak Ibu, tundukin lagi, nggak langsung berpikir lagi, topik apa yang mau saya doain. Oh, lagi mau doain Kohenki, berapa karalaban, udah gitu aja. 15 menit, latih deh. Saya yakin ada satu pendeta sharing sama saya bilang gini, saya suka gini kalau jemaat datang terus ngomong sama saya masalahnya, terus saya bilang sama dia, oke, seminggu ini kamu bahasa roh ya, 10 menit aja sehari. Minggu depan kita ketemu lagi, baru kita cerita-cerita ya. Seminggu kemudian biasanya datang dengan ngomong, Pak, masalah saya sudah selesai. Luar biasa ya. Karena tahu nggak kenapa? Di dalam Pak Pendeta, di dalam Bapak Ibu yang melayani musik di depan sama Bapak Ibu yang duduk di bawah, nggak ada yang namanya Holy Spirit yang berbeda. Roh Kudusnya sama, Roh Tuhannya sama. Kita hanya perlu aktivasi lebih. Amin. Nah, sekarang saya juga mau ngomong gini. Jiwa kita
harusnya kan mencerminkan manusia roh kita. Tapi seringkali justru jiwa kita jadi penghalang, ngeblokir nih. Ada apa sih? Ada apanya itu? Karena begini, seringkali ada penghalang-penghalang di dalam jiwa kita. Yuk kita belajar. Dan kalau ada itu dalam hidup kita, yuk sama-sama kita bawa sama Tuhan hari ini. Kita mau singkirkan itu. Amin. Nah, yang pertama, nomor 1, ini yang saya belajar. Singkirkanlah penghakiman. Penghakiman buat siapa? Pertama ya, seringkali kita langsung, penghakiman buat orang. Enggak, kadang-kadang kita menghakimi diri kita sendiri. Dan kedua, kita menghakimi orang lain. Nah, coba yuk kita buka ayatnya ya. Hal menghakimi. Hal menghakimi ini ayatnya, kalau Bapak Ibu terbaca, kalau tidak saya boleh baca di Yohanes 12 ayat 47, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya nggak mau lama-lama di sini, tapi dia bilang begini, kalau ada orang dengar firman Tuhan dan nggak melakukannya, nggak perlu lagi Tuhan menghakimi, kamu sudah terkondem sendiri. Kamu udah ngerasa, aduh, siapa ada di sini yang dibilang nggak boleh mencuri, pulang abis terus kita mencuri, terus di hati kita tenang aja, nggak ada. Di hati kita udah deg-degan kayak apa? Kita waktu kita salah sama orang, salah ngomong aja, kita tahu kan, di hati kita gitu, aduh gue tadi salah ngomong, cuman masih gengsi aja minta maaf. Tapi rasa di hati kita tuh udah ada. So Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita lewat Roh Kudusnya. Dia yang ingetin kita, kamu salah. Dia tegur kalau kita salah. Nah, pertanyaannya begini, Kak, saya nggak bisa dengar suara Roh Kudus. Bukan. Tuhan bilang begini, gembalaku mendengar suaraku. Berarti begini, Bapak tuh selalu pengen ngomong sama kita. Kenapa kita suka nggak dengar? Karena waktu dia ngomong kita nggak pernah dengerin. Waktu dia tegur kita bablas. Mari yuk, nggak apa-apa. Hari ini kalau kita dengar firman untuk kita perbaiki. Saya juga belajar. Kenapa ada momen-momen dalam hidup saya, kok saya nggak bisa dengar Tuhan? Oh, saya tahu, saya lagi jalanin apa yang saya mau. Karena Tuhan sebenarnya udah tahu, dia udah kasih tahu saya, kamu tuh ke situ, jangan ke sini. Jadi mau ngomong apa orang saya udah jalan bablas ke sini? Nah, jadi gitu Bapak Ibu, ada prinsip-prinsip yang kita harus tahu. Ya, Tuhan bukan mau menghakimi kita. Tuhan datang untuk apa? Dia bilang menyelamatkannya. Kita baru lewat merayakan ibadah Paskah. Apa yang Tuhan lakukan? Waktu kita berdosa, dia datang jadi manusia, mati buat siapa? Buat saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua. Buat apa? Supaya apa yang layak ditimpakan pada kita, ditimpakan kepada Yesus. Apakah keselamatan kita gratis? Iya, buat kita. Buat Yesus dia bayar harga yang sangat mahal. Dan itu bukan barang murahan. Jadi kita nggak bisa ngomong gini, keselamatan bisa hilang nggak? Keselamatan bukan dompet, lupa taruh lah, handphone lah, mau semahal-mahal. Aduh, handphone gimana? Nggak kayak gitu Bapak Ibu. Saya jadi sadar begini, kenapa orang ngomong keselamatan bisa hilang Kak? Keselamatan itu bukan perkara remeh. Jangan kecilin apa yang Yesus udah lakukan buat hidup kita. Tahu nggak yang bikin kita nggak bisa? Maksudnya kita yang menolak keselamatan itu yang tadi saya bilang. Bapak Ibu terima Yesus, tapi tidak pernah lahir baru. Nggak pernah apa? Nggak pernah benar-benar terima. Oh, aku sudah menerima nature yang baru. Yang Paulus pernah ngomong gini. Dahulu yang dia kerjain tuh ngebunuhin orang Kristen, nganiaya. Itu orang bisa segeram itu. Saya nggak yakin dosanya cuma ngebunuh doang. Kalau orang udah hidup, ya kita tahu deh. Kita bandingin sama orang zaman sekarang yang kerjanya ngebunuh apa. Wah, itu udah macam-macam. Yang dia lakukan pasti nggak cuma itu. Karena hidupnya di drive sama apa? Nafsu, marah, anger. Wah, itu udah dosa tuh udah ngelilit. Iblis tuh udah. Tapi dia bilang ini, yang dulu berharga aku anggap sampah. Itu nggak mungkin kalau dia nggak terima kenyataan ini. Aku sudah jadi ciptaan yang baru. Dia menyadari Yesus udah buat aku jadi ciptaan yang baru. Memang tubuhmu masih sama, jiwamu masih sama, rohmu Tuhan ganti baru. Yang dulu bibit dosa itu Tuhan bikin kebenarannya ada di dalam kamu. Tapi seringkali kita berhenti dan bilang gini, itu mau buat dia, itu mau buat pendeta. Oh no, gue mau kasih hidup begini. Terus kita ngomong begitu karena sebenarnya apa? Kita blokade diri kita untuk percaya bahwa firman itu ya dan amin buat hidupku. Kita sendiri yang bilang kita tuh nggak qualified untuk terima firman itu. Kita sendiri yang bilang, wah
harus ditumpang tanganin pendeta baru saya bisa sembuh. Siapa bilang? Imanmu akan menyelamatkanmu. Itu. Nah, penghakiman menghalangi keselamatan bekerja dan segala manfaatnya. Bayangin kalau keselamatan yang Tuhan mau itu dikatakan sozo. Artinya bukan cuma sekedar selamat ya, masuk surga gitu. Bukan cuma itu. Tapi di bumi ini kita akan mengalami waktu kita ada masalah berseru sama nama Yesus kita diselamatkan. Waktu kita sakit kita berseru sama nama Yesus kita disembuhkan. Waktu kita mengalami masalah Tuhan buat jalan. Nah, yang seperti ini kita nggak bisa alami kalau kita terus merasa diri saya belum layak, saya masih belum begini, belum begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau gini, kalau kita merasa kok result hidup saya begini-begini aja, berarti kita mesti rubah sesuatu dalam hidup kita, ya. Percuma kalau kita mengharapkan perubahan tapi kita mau hidupnya biasa-biasa aja. Nanti saya ada bahas ini tentang ini. Tapi intinya gini, orang akan lihat hidup seseorang, kayaknya hidup lo enak, ya. Kita kalau ngelihat orang kaya kan kita bilang gitu, wah hidup dia enak, lu mah enak orang kaya. Tapi kita pernah sadar nggak? Ada hal-hal yang kita nggak tahu, seberapa keras dia bekerja, seberapa proses yang dia alami. You know, you discount semua itu. Kalian discount semua itu cuma bilang hidup lo mah enak. Belum tentu, katanya. Jadi kita mesti tahu nih, ada prinsip-prinsip dalam kerajaan Tuhan, firman Tuhan yang perlu kita lakukan. Kita perlu tahu Tuhan lebih lagi, belajar firman lebih lagi, supaya kita bisa percaya dan hidup di dalam kebenaran firman. Amin? Oke, sekarang menghakimi orang lain. Nah, pembalasan adalah haknya Tuhan. Nah, kalau setiap kali kita mentoleransi penghakiman terhadap orang lain, kita sebenarnya lagi ambil haknya Tuhan. Jadi kalau kita ngomong gini, saya udah ngampunin sih, tapi apa yang kita taruh di belakang kata tapi itu sebenarnya penghakiman kita terhadap orang itu. Bapak Ibu, saya nggak mengecilkan sama sekali. Mungkin ada orang yang menyakiti Bapak Ibu atau teman-teman di tempat ini yang benar-benar keterlaluan. Karena saya pernah alami. Dan bukan orang jauh. Orang yang saya anggap sahabat, yang saya rasa udah bestie forever gitu. Sungguh. Bukan orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Jadi saya tahu rasanya tiba-tiba sikapnya berubah 180 derajat sampai akhirnya terjadi perpisahan yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu tahu, saya menangis 3 hari 3 malam. Saya ini hatinya rindu Hello Kitty. Itulah, segitunya. Memang kelihatannya kayaknya kuat, tapi kalau itu karena melatih. Tapi dulu saya belum belajar ini, Bapak Ibu. Saya masih, emosi saya masih kayak, terombang-ambing. Saya terombang-ambing kalau saya tidak mentaati Tuhan. Hari ini saya nggak bisa berdiri di sini, jujur. Mungkin saya bisa, at least tinggalkan gereja. Karena orang yang menyakiti saya, orang yang sangat, bukan hanya sahabat, sebenarnya saya respect banget. Jadi selain sahabat, saya senang banget gitu loh, bangga gitu loh sama orang itu gitu. Dan saya nggak nyangka dia bisa lakukan itu sama saya. Ya, jadi sebenarnya boleh nggak tapi kita menghakimi? Ya, sebelum saya lanjutin ke situ, kita boleh menghakimi orang lain ya, berdasarkan perbuatan dia. Oh, kamu tuh mencuri, kamu salah. Kamu korupsi, kamu salah. Tapi yang nggak boleh itu apa? Seringkali waktu kita lihat orang lain salah, ya, kita hakimi motivasi hati mereka. Kita bilang gini, saya pernah banget dengar orang ngomong gini. Gua mah tahu dia mah dari dulu dia mah begini, dia mah begini. Gua paling tahu deh. Nah, kalau kita udah lakukan itu, kita sedang menghakimi. Nah, kalau pikiran itu muncul gimana? Jangan dilayani, jangan diperpanjang. Walaupun kita merasa, emang muncul kan, perasaan muncul, pasti muncul. Wah, ini orang nih pernah begini, sekarang begini lagi. Tapi Bapak Ibu jangan izinkan keluar dari mulutmu, apalagi kita gibah. Sama ibu-ibu lagi belanja sayur, terus kita ngomong, si ibu itu kan gini-gini ya, si ibunya, nah itu yang gak boleh. Bapak Ibu sebagai orang Kristen, oke, kita tahu itu, tapi yang penting adalah gini, kita bisa percaya orang itu lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini yang membuat hati saya tuh, waktu Tuhan ajarin ini, wow, ini gak gampang. Karena kamu harus percaya orang itu lebih dari sekedar perbuatan mereka.
Ini yang namanya bukan hanya jadi polisi rohani atau orang Farisi. Karena orang Farisi demen tunjuk-tunjuk orang, si ini salah ono, si itu salah ini, oh si ini mah hidupnya munafik, si ini mah begini. Tapi tidak pernah membawa orang kepada pemulihan. Pernah nggak lihat orang Farisi ditulis di Alkitab memulihkan orang lain? Tidak pernah. Tapi bayangkan kalau ada orang yang salah sama saudara, lalu saudara akhirnya dia minta maaf. Belum kelihatan penyesalannya, dia minta maaf. Tapi saudara belajar firman ini hari ini dan firman ini bekerja dalam hati saudara bilang gini, oke, aku maafin kamu. Aku percaya kamu lebih baik dari ini. Aku percaya rencana Tuhan itu pasti jadi dalam hidup kamu. Ya memang kamu salah sekarang, tapi aku yakin Tuhan akan pakai kamu. Bayangin, itu dari kata-kata yang tadinya harusnya berat ya. Kita memberkati orang, kita mengucapkan dengan iman, itu jadi penuh kuasa. Percaya nggak? Orang yang sakit hati sama kita pasti jadi lebih baik lagi sama kita. Seringkali kan kita nggak begitu. Ini yang saya pelajarin ini, dan jangan penjarain mereka. Oh, udah jangan jadwal dia lagi deh. Udah deh, segini aja. Ini yang buat orang akhirnya benci sama gereja. Ini saya belajar sekali. Saya belajar banget bagaimana kita, walaupun kita yang diomongin, kita yang salah, yuk. Saya putusin gini, sampai satu hari saya pernah bilang sama suami saya gini, Ran, suami saya dan anak Ran, saya memutuskan untuk tidak mau lagi tersinggung kepada orang ini. Saya bilang begitu. Jadi setiap kali dia melakukan hal-hal yang aneh, saya gini, ya udah, lanjut. Suami saya cuma ngeliat masih tersinggung, enggak, gitu. Jadi putusin, bisa nggak? Bisa, karena saya udah praktek. Bisa. Kita gini loh, jangan terlalu anggap diri kita tuh penting banget. Jadi kita, ya udah deh Tuhan, ya pokoknya kata Tuhan saya harus nanggung, ikut. Awalnya susah, tapi hidup kita tidak diikat dengan baik, tersinggung dulu. Aduh, kalau kita masih berkutat di situ, susah Tuhan mau pakai kita buat perkara-perkara besar. Kalau kita mau dipakai Tuhan buat perkara besar, yang kayak gini harus kita anggap kecil. Walaupun sebenarnya lukanya sama. Ya, oke. Next. Jangan biarin perasaan yang memegang kendali hidupnya. Ya, wanita-wanita, dengarlah. Saya tahu banget rasanya. Nah, ini nih waktu saya terluka, saya mau balik ke peristiwa itu. Ya, waktu saya terluka, saya nangis 3 hari 3 malam. Hampir saya putuskan, udah deh saya nggak usah pelayanan lagi. Hampir saya putuskan begitu. Tapi Tuhan tuh Roh Kudus baik banget. Kamu cari Tuhan. Saya pergi tau gak, Bapak Ibu, saya pergi ke tempat-tempat yang orang gak kenal saya. Jadi gak bias gitu ya. Jadi saya pergi, ada kebaktian tengah minggu nih, kebaktian perusahaan, saya pergi. Saking saya tuh udah lagi luka banget dan saya perlu Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan tahu apa yang saya rasain. Tahu gak, waktu itu satu hari, saya datang ke satu ibadah. Nah, pendetanya doain saya. Dia nanya, kamu mau didoain apa? Saya bilang, doain aja deh Bu, pelayanan kayak apa kayak. Saya udah sampai nggak bisa ngomong. Waktu dia ngomong, dia benar-benar menyuarakan suara Tuhan buat hidup saya waktu itu. Tapi ini yang dia bilang, diam, jangan bela diri kamu. Semua ludah-ludah orang yang ngomongin jelek tentang kamu, diam, ampuni mereka. Jangan pergi kemanapun, tinggal di situ sampai saatnya Tuhan promosi kamu. Bapak Ibu pikir itu nyaman? Sangat tidak nyaman. Setiap kali saya masuk ke ruangan rasanya tuh kayak, aduh, daging ini pengen merontak Bapak Ibu. Tapi saya dengar Tuhan. Dan saya tidak taat pada daging saya taatin Tuhan. Hari ini saya di sini. Kalau enggak, saya nggak tahu saya di mana. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu, Tuhan berkatin saya hari ini pun karena ketaatan saya di situ. Saya nggak jadi tuh yang namanya dibilang waktu di tengah pandemi yang gaji saya mau diturunin jadi tinggal 1 hari masuk. Saya cuma bilang gini loh sama iblis, iblis saya tahu saat ini kamu lagi mau bikin saya takut kan? Kamu lagi pikir kamu akan berhasil menghancurkan iman saya. Kamu dengar? Saya tahu Tuhan saya dan Dia akan lakukan sesuatu dan hal ini pasti berubah. Tahu nggak? Saya nggak cerita ke suami saya pun nggak keluar dari mulut saya. Tiap hari saya doa, tiap hari saya doa. Dalam waktu 1 minggu, Bapak Ibu tahu apa?
bos saya itu udah CEO-nya perusahaan saya. Jadi kalau dia ngomong udah kayak titah gitu. Jadi dia yang ngomong, saya jadi masuk satu hari, tiba-tiba hari itu saya ingat 1 minggu dari tanggal dia ngomong, dia telepon saya dan dia bilang gini, "Nah, saya ada project dan saya perlu kamu masuk 7 hari seminggu." Bapak Ibu perlu tahu sebelumnya saya masuk 3 hari seminggu dan 3 hari seminggu, dan ini dia minta 5 hari seminggu. Berarti income saya bukan turun, tapi income saya jadi naik. Siapa yang kita pegang? Firman atau keadaan? Tahukah Bapak Ibu, kalau kita pegang Tuhan, keadaan kita bisa berubah. Tapi kalau fokus kita di keadaan ini, Tuhan mau ngomong sama kita nggak bisa dengar. Ya, fokus sama Tuhan. Dan waktu kita terluka, jangan izinin iblis keluarin kita dari rencana Tuhan. Gue udah gak mau gereja-gerejaan lagi. Gue gak mau tuh Kristen-Kristenan lagi. Semua orang Kristen itu munafik. Enggak, Bapak Ibu, percayalah. Kita jangan lihat manusia. Saya juga paham itu semua karena saya mengalami, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong, mungkin Ibu bilang, enggak, saya udah ngalamin. Tapi saya taat sama Tuhan dan saya lihat Tuhan kerjakan hal-hal yang indah dalam hidup saya karena saya taat. Dan biarkan dan izinkan Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu. Karena waktu kita keluar dari rasa luka itu, karena apa? Karena kita tahu Tuhan peduli sama kita. Tuhan mau kita sembuh dan Tuhan siapkan berkat yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Nextnya adalah ini Bapak Ibu. Ini sudah di hal yang ketiga, ya. Ini prinsipnya sebenarnya, jiwa kita tuh harus ditundukkan. Saya sengaja taruh ada kuda di situ, kayak kuda liar. Tahu kuda liar? Sama Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengalami sesuatu, berapa banyak kita bisa relate bahwa pikiran kita bisa bawa kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak kejadian. Kita udah mikir, dia nih bisa begini, dia gini-gini, dia gitu-gitu. Atau, wah, saya divonis penyakit itu, berarti hidup saya tinggal begini nih. Aduh, saya bentar lagi begini nih. Itu pikiran. Pikiran kita harus kita bawa tunduk. Dia harus sebuah objek, ya, sebuah hal yang harus kita buat dia submit dan jangan memberontak. Jadi waktu kayak saya tadi bilang, waktu saya lagi luka, pengennya daging ini pergi aja. Tapi saya buat jiwa saya tunduk lalui itu dan saya tidak memberontak. Itu penting. Jadi kita juga perlu belajar bagaimana caranya kita bisa melakukan itu. Jiwa kita itu harus memiliki hubungan yang sehat dengan semua otoritas dalam hidupnya. Nomor 1, Tuhan dan firman-Nya. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Itu penting banget. Yang kedua, otoritas di rumah. Para istri, kita memang seringkali kalau kasih nasihat itu benar ke suami, betul? Kalau kita udah punya firasat-firasat itu biasanya benar. Tapi kita perlu tahu siapa otoritas di rumah. Ini ada mbak saya di sini duduk. Dia paling tahu nih keadaan saya di rumah. Kalau mau tanya silahkan. Saya yang kerja setiap hari. Saya yang ikut melayani sama suami saya. Suami saya sekarang sudah tidak bekerja. Pernah nggak saya merintah-merintah di rumah? Ada hal-hal yang penting saya bilang, tanya bapak ya. Saya nggak tipe yang kayak suka, wah gitu. Enggak. Padahal saya suka curhat sama mbak. Capek mbak, capek Bapak Ibu. Tapi gimana kita bisa juggle? Ya datang lagi lah sama Tuhan, ya bahasa roh lagi lah, minta kekuatan baru, di-charge lagi kok. Beneran, di rumah saya bukan cuma saya, suami dan anak. Saya ada Bapak Ibu saya, yang mama saya literally sakit. Lalu ada suster. Wah, dramanya banyak sekali Bapak Ibu. Dan saya menjalani setiap hari. Hanya gini, harus punya jiwa yang sehat. Supaya emosi saya sebagai wanita itu tidak seperti ombak bergelora. Tidak, saya tidak izinkan begitu. Kalau ada pikiran yang salah masuk, saya tundukkan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran-pikiran yang salah pergi. Pernah nggak kita ngomong begitu? Nggak pernah. Saya belajar soal. Waktu saya ngomong begitu, tenang pikiran saya. Berapa banyak kita membiarkan pikiran kita kayak laut bergelora. Wah, nggak tenang, panik, gini. Tenangkan dirimu, submit pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau pikiranmu. Kalau kita mau pikiran Tuhan gimana? Baca dong Alkitab, bener nggak? Baca dong firman-Nya, 1 ayat aja sehari, ya. Baca dong, izinkan Tuhan diem. Banyak orang membiarkan kita selalu
selalu dengarnya berita-berita yang menakutkan apa, tapi nggak pernah duduk di kaki Tuhan 15 menit tanya, Tuhan mau apa? Itu hal sederhana yang seringkali kita sepelekan, tapi sesungguhnya itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Banyak orang terlihat kuat ya, sebenarnya bukan karena mereka hebat, tapi mereka bersandar kepada Tuhan yang hebat. Amin. Yuk kita jadi orang-orang yang kayak gitu. Kelihatannya sederhana, tapi waktu orang dengar cerita kita, kok lo bisa ya nggak gila lewatin itu gitu. Karena ada teman saya yang bilang begitu waktu itu sama saya, hebat lo masih waras. Puji Tuhan, itu karena Tuhan. Itu bisa jadi kesaksian Bapak Ibu. Tapi kalau kita sama gilanya sama dunia, waduh, nggak bisa jadi teladan. Nah, bagaimana dengan otoritas spiritual dalam gereja? Nah, saya bisa bersaksi sampai hari ini, gereja yang kita buka juga atas otoritas dari Bapak pemimpin yang menyuruh kita. Kita juga nggak lakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Kita nggak wah udah saatnya saya bisa buka sendiri, mari kita lakukan apa, enggak ada begitu. Bapak ngomong saya jalan, tahu otoritas. Kita perlu tahu di mana kita ada, otoritas di atas kita. Mereka lah yang Tuhan pakai untuk menjaga hidup kita. Amin. Terus otoritas pemerintah. Ini juga nih yang paling terakhir, otoritas di tempat kerja. Saya boleh dicek. Saya bayar pajak ya kan, kalau pemerintah mungkin itu ya. Ya itu apalagi ya, saya sama pemerintah paling itu ya. Soalnya saya nggak ada hubungan nih sama pemerintah, tapi pajak saya bayar, taat ya. Kalau pemilu saya ikut ya. Kewajiban sebagai warga negara saya ikut. Bagaimana dengan di kantor? Boleh ditanya sama orang-orang di kantor. Saya sampai hari ini, Mbak saya tahu, saya kadang-kadang harus berangkat setengah 6 pagi, kadang-kadang harus berangkat setengah 7, tergantung hari ini pulang. Bapak Ibu mungkin masih punya weekend. Saya weekendnya sekolah Alkitab, hari Minggu pelayanan, Senin kadang-kadang tanya Mbak saya lagi bikin ada proyek di luar kota. Saya berangkat jam 5 pagi. Sehat Bapak Ibu, karena jiwanya sehat. Coba saya berundul, ini bos gak tahu diri, betul kerjaan gini, nggak akan sehat saya. Badan saya pasti rontok, kekuatan saya kecil, boro-boro mau lead project, boro-boro mau khotbah, mau bagi apa, hidupnya kering. Bagaimana kita bisa menjaga semuanya? Karena sesungguhnya Tuhan kasih kita kapasitas yang besar. Kalau kita cuma berkutik pada hal-hal yang tersinggung lagi, ini lagi, kita cuma lihat Tuhan di hal-hal yang kecil. Mau lihat Tuhan di hal-hal yang besar? Prakteklah. Praktek mentaati Tuhan di hal-hal yang kecil. Tuhan bawa kita lihat Dia lakukan hal-hal yang hebat. Amin. Nah, jadi habis itu kita udah mau habis ya, hidup dalam kebenaran. Apa itu hidup dalam kebenaran? Bukan cuma tahu firman, berapa banyak kita bisa hafal ayat, tapi belum tentu bisa melakukannya. Kenapa kita belum tentu bisa melakukannya? Karena seringkali kita belum percaya sama firman itu. Saya belajar, kalau soal kesembuhan, soal finance, saya nggak bawa list kebutuhannya. Saya pakai ayat firman Tuhan yang saya udah simpan nih di hati, lalu saya ngomong waktu saya berdoa juga. Saya ngomong, Tuhan akan menyediakan keperluanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan adalah Allah yang mengasihi aku. Tuhan memberikan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan membawa aku kepada menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Saya perkatakan firman itu, dan waktu saya perkatakan, saya biarkan pikiran saya dengar, hati saya dengar, lalu saya berjalan hari itu mempercayai firman itu. Saya tidak fokus kepada masalahnya, saya lihat Tuhannya. Jadi tubuh, jiwa, roh kita sinkron. Ya, nextnya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat itu ada di Markus 4 ayat 23. Kenapa harus ada ayat itu Bapak Ibu? Karena cara kita mendengar firman menentukan apa yang firman itu bisa hasilkan dalam hidup kita. Ada orang dengar firman dari lihat IG, sambil lihat Tokopedia, terus belum ntar ada shopping gitu ya. Ya itu terjadi karena hidup kita sekarang semua mengandalkan gadget, semua di satu hal. Tapi saya belajar kalau pagi-pagi, makanya saya kadang-kadang nggak mau baca Alkitab
bangun tidur dia ingat saya, ada aja yang dia ngomongin. Nah kalau pikiran saya udah kebaca aja itu apa kata bos saya udah kepikir kan, ini otak langsung jalan. Jadi saya tidak pakai itu. Jadi saya ambillah hal-hal yang tidak berkoneksi dengan internet. Pakailah Bible masih punya ya, Alkitab, atau ada tab yang mungkin tidak terkoneksi dengan internet, jadi tidak ada WhatsApp-nya. Pakailah itu supaya kita nggak multitasking. Waktu kita lagi baca, ya baca gitu. Sesimpel itu Bapak Ibu, jadi waktu cara kita mendengar itu penting. Kalau dengarnya sambil lalu, nah itu yang agak susah. Saya kadang-kadang suka dengerin khotbah ya, kan sekarang gampang ya, Spotify, YouTube, gampang sembari masak bisa. Nah tapi kalau kita dengar sembari masak, ibu-ibu nggak salah, tapi dengernya nggak boleh sekali, denger lagi. Nanti oh iya ya itu kemarin apa ya, itu sampai akhirnya masuk. Itu cara kita mendengar itu penting, dan cara kita menghargai firman itu menentukan hati kita tuh bisa dibentuk atau enggak sama Tuhan. Waktu kita kalau terima Tuhan, kalau kita terima firman tuh kita ngomong gini, iya ya Tuhan, benar. Aduh aku masih salah Tuhan, ajarin aku. Nah itu jadi tanah yang subur. Tapi kalau kita dengar firman, udah denger gue ini, sama nih kok banyak kayaknya nih, ngulang nih. Nah yang kayak gitu agak susah. Perhatikan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Oke, nextnya, murid itu menyukai kebenaran lebih daripada kenyamanan. Oke gini, orang akan lihat hidup, wah rumah hidupnya enak ya. Kalau Bapak Ibu sudah praktekkan ini, orang akan ngomongin gini. Soalnya benar-benar ini terjadi pada saya. Wah rumah hidupnya enak. Oh gitu, rumah diberkati. Iya, kamu lihatnya begitu. Kamu masih tidur, saya udah bangun. Kamu mau ke gereja, nggak ke gereja, terserah kamu. Saya nggak punya hari libur, nggak punya. Waktu saya pulang kantor, tanya mbak saya masih ngajarin anak saya yang umur 6 itu karena dia homeschooling Bapak Ibu. Jadi seemosi-emosinya saya rasanya, aduh ini Cibubur macet amat gitu ya. Dan itu saya masih harus ngajarin anak saya. Dan make sure jam 10 udah kelar, dia udah harus tidur. Besok dia belum bangun, saya udah harus bangun kan, supaya saya sehat, jiwa, roh, tubuh saya semua sehat. Nah, nyaman gak? Enggak nyaman. Waktu orang-orang bisa komplain, di kantor saya, komplain tuh hal biasa. Setiap kali ngutukin kantor, akhirnya apa? Saya duduk di meja, saya nggak ikut keluar, daripada kalau saya keluar saya jadi sama kan? Saya makan di meja, ngobrol sama yang lucu-lucu aja gitu, atau saya dengerin firman. Kadang nggak selalu saya dengerin firman, tapi kadang-kadang saya ngobrol aja sama yang positif. Waktu mereka balik, tampangnya cemberut semua, mau kerja udah pada komplain-komplainan satu sama lain, saya happy-happy aja. Lo happy mulu sih? Ya kan saya putuskan, saya pilih apa yang saya mau dengar, dengan siapa saya duduk, apa yang saya bicara, saya pilih. Saya mari kita pilih kebenaran daripada kenyamanan. Gak mesti semua orang suka sama kita, dia gak mati buat kita kok. Yang penting kita hidup benar, karena yang sudah tebus kita. Mau kita hidup dalam kebenaran. Oke, dan yang terakhir ini, waktu kita lakukan kebenaran, tahu gak? Itu menyucikan jiwa kita. Dengan mentaati kebenaran, itu menyucikan jiwa kita. Ibarat kayak otak tuh dicuci. Yang tadinya, aduh, dipengaruhi, kan tadi di VOP bilang, kita masih terima itu pengaruh-pengaruh dunia, masih ada itu hawa nafsu, tapi waktu kita hidupi mentaati kebenaran, itu menyucikan jiwa kita. Makanya nantinya kita juga bisa bilang, yang dulu kita anggap nikmat jadi sampah, karena kita hidup oleh karena kebenaran firman. Amin. Dan ini benar-benar yang terakhir. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Saya rasa ini kunci dari kita nggak depresi. Yang kita hadapin sama beratnya sama orang dunia, tapi waktu kita bisa terima dengan lemah lembut, kita bisa bilang, Tuhan, buat saya alamin ini nggak enak, tapi kalau Tuhan bilang saya harus ngampunin, saya mau ngampunin. Percaya nggak? Itu menyelamatkan jiwa kita. Karena waktu kita mengampuni, itu ada berkat kekuatan yang mengalir lewat hidup kita. Ada otoritas yang gak terbendung yang bisa ngalir lewat hidup kita. Bayangin, mau hidup sama Tuhan begitu nyata. Waktu kita masuk satu ruangan, Tuhan hadir di situ sama kita. Ayo, jadi pribadi
pribadi yang mengalami Yesus setiap hari. Mujizat jadi bagian hidup kita. Kenapa? Karena Yesus selalu jadi fokus dalam hidup kita. Amin. Oke, itu saja saya undang semua tim musik untuk maju ke depan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau nyanyikan satu lagu, Kaulah Segalanya. Mari kita teruskan hati kita sekali lagi sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, katakan Kaulah Segalanya. bersyukur kami milik-Mu. Hari ini Tuhan, biarlah Kau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati roh anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka menghidupinya, biarlah mereka mempercayai dan memperkatakannya. Dan biarlah firman itu bertumbuh
dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Roh Kudus memampukan setiap mereka. Roh Kudus, Engkau yang menjadi penghibur, pengajar, dan yang senantiasa menjadi penasehat bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, saat dulu sudah kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih buat dia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita diberkati ya. Kita diingatkan senantiasa ya, kalau kita perhatikan setiap firman Tuhan dan minggu-minggu itu satu bentangnya sama, yaitu apa? Perbarui manusia roh kita. Karena itu yang Tuhan mau hari-hari ini ya, jiwa kita yang sempurna, tubuh jiwa roh terpelihara sempurna ya. Makanya saya udah lama nggak ketemu dia, cuma makin hari makin segar, luar biasa ya. Sama kayak saya juga, makin hari makin segar. Kenapa? Kita tuh orang Kristen yang nurut hidup kita. Masalah sama, sudah punya masalah, kita emang di mimbar ini nggak punya masalah. Emang Tuhan khususkan? Enggak, sama kita punya masalah yang sama. Cuma bedanya apa? Tergantung bagaimana respon tadi yang disampaikan. Hidup kita nggak hidup yang ruwet, hidup kita nggak hidup yang stres, hidup kita hidup yang sukacita. Kenapa? Kita percaya masa depan kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan janji Dia akan buat kita naik dan tidak menjadi masa depan kita masa depan yang penuh pengharapan. Mungkin kenyataannya yang kita alami belum seindah yang Tuhan janjikan, tapi percayalah, tepat pada waktunya Tuhan angkat tinggi kita. Bagian kita tetap percaya, bagian kita tetap bersuka cita, bagian kita nggak ada dalam kumpulan pencemooh tadi. Ya kan, orang-orang mulai ngedumel, orang-orang mencemooh, orang-orang ngomongin segala macam. Kita pisahkan seperti itu. Saya juga sama seperti itu. Saya punya grup WA teman-teman sekolah dulu, ya teman sekolah SD segala macam. Ya, kalau saya udah nggak terlalu ngikutin gitu ya. Karena apa? Ya, nggak ada yang diomongin, nggak ada sesuatu yang bermanfaat gitu. Yang mau ngapain? Buang-buang waktu. Ayo kita ngobrol mengenai firman Tuhan. Ayo kita ngobrol bagaimana kita berdampak. Saya mau gitu. Tapi kalau cuma ngomel, bagi saya buang waktu. Ya, kita harus hidup efektif. Sebentar lagi Yesus datang untuk kita. Percantik kehidupan rohani kita. Bangun manusia rohani kita. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertumbuh. Enggak sekedar duduk di gereja, dengar, lalu kita forget it. Lupakan itu, lalu setiap hari Senin sampai Sabtu kehidupan kita kehidupan yang sama dengan orang dunia di sana. Kita masih tetap khawatir, kita masih takut, kita masih menggunakan cara-cara dunia, kita masih ikut ke dalam kumpulan pencemooh. Enggak, kita bukan orang Kristen yang hari Minggu saja, tapi kita orang Kristen setiap hari. Itu yang Tuhan mau buat setiap daripada kita. Amen. Tadi saya ingatkan lagi bahwa bahasa roh, ya itu satu privilege yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita berbahasa roh, kita nggak tahu apa yang kita doakan, tapi di situ Tuhan mendengar buat kita. Makanya itu satu hal yang luar biasa. Sayang kalau kita nggak dikasih, pergunakan satu privilege yang Tuhan berikan. Anak saya waktu kuliah di Bandung, saya kasih kredikan. Kamu mau makan mau pakai aja, ya kan? Itu hampir udah lulus. Itu kredikan ya Pak, ini nggak pakai. Sampai akhirnya kalau makan dia bilang dicari yang murah, 10.000. Istri saya bilang, kasihan lu Pak, katanya, masa anak lu makan 10.000 katanya. Saya bilang sama anak saya, kamu salah sendiri. Kenapa makan 10.000? Hanya ada kredikan di tangan. Seringkali orang Kristen lakukan seperti itu. Kita punya sesuatu yang Tuhan siapkan di sana kita, tapi kita nggak akses itu, yaitu apa? Berbahasa. Kalau kita berbahasa roh, kita akan lihat kuasa Tuhan yang dahsyat turun atas setiap kita di dalam kita. Haleluya. Sudah diberkati firman Tuhan hari ini. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Bapa, ku bersyukur. Salah ya guys. Oh ya, oke ya. Oke, mulai. Bapa, Kau rindu semua yang terbaik.
Dia Allah nggak pernah kecewakan hidup kita. Mungkin banyak orang mengecewakan hidup kita. Bahkan mungkin orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita harapkan sesuatu dari dia, seringkali dia kecewakan kita. Tapi enggak sama Tuhan. Tuhan Allah yang berjanji dan dia tidak pernah kecewakan kita. Seringkali manusia kecewa sama Tuhan karena mereka mempunyai cara pandang yang keliru sama Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah buat jahat sama hidup kita. Tuhan gak pernah rancangkan kecelakaan buat hidup kita. Tuhan rancangkan yang terbaik buat kita. Seringkali kita memang belum ngerti jalannya Tuhan. Kita gak ngerti rancangannya Tuhan. Tapi percayalah hari ini bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu baik adanya buat setiap dalam kita. Kita nggak bisa pikir rancangan Tuhan, tetapi saya mau katakan siang hari ini, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat setiap daripada kita. Dia Allah yang berjanji, dia Allah mengenapi setiap janjinya. Bagian kita perbarui manusia roh kita, jiwa kita jiwa yang sehat di hadapan Tuhan, jiwa yang terus diperbaharui semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan tepat waktunya akan melihat janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kita. Ini saatnya untuk Tuhan angkat setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang. Karena firman Tuhan katakan terang tidak akan ditaruh di bawah, terang pasti dia bawa ke atas. Kalau hidupmu terang di hadapan Tuhan, Tuhan pasti angkat hidupmu. Tuhan tidak pernah taruh terang itu di bawah, dia pasti angkat hidupmu dari atas supaya orang dunia lihat engkau punya terang Tuhan. Oh Bapa Syanda ya Bapa ya Bapa ya. Oh ya Bapa Syanda kata ya Bapa ya Bapa ya. Oh ya Bapa Syanda ya Bapa ya Bapa ya. Disampaikan pada hari ini Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Terus kami boleh perbaharui Tuhan jiwa kami, karena kami tahu jiwa yang sehat pintu masuk ke dalam roh yang sehat Tuhan. Biar hari-hari ini mata kami hanya memandang kepada Engkau saja Tuhan. Masalah boleh ada, badai boleh bergelora, tapi pada saat mata kami tertuju sama Tuhan, kami akan lihat perkara-perkara besar terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau sudah pilih, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami, dan Engkau sudah menetapkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang lebih daripada pemenang Tuhan.
Tuhan, kami akan melihat karya Tuhan yang dahsyat atas setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Lia Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan jaga anak-Mu ini Bapa, dimanapun Engkau menempatkan Tuhan, Engkau sendiri Allah yang berperkara atas kehidupannya Tuhan. Terus Tuhan, Engkau mengajar anak-Mu ini lebih lagi Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati suaminya, saudaranya, berkati anaknya Tuhan, berkati semua keluarga besar yang ada, bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Kami menginginkan kuasa kegelapan apapun yang mencoba untuk mengacau balapan keluarga ini, kami tolak semua dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan sertai Tuhan Yesus pasangan ini, keluarga ini Bapa, dimanapun mereka Kau tempatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Kau tempatkan, nama Yesus tetap ada atas setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu, biar itu termeterai atas setiap kehidupan kami. Kami nggak mau jadi orang-orang yang biasa, karena kami tahu Engkau sudah pilih kami, Kau sudah rancangan kami. Kami bukan menjadi orang yang biasa, tapi kami menjadi orang yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu kami mau ubah kehidupan kami. Kami mau perbaharui kehidupan rohani kami. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa kami akan berpisah. Sertai kami, timbangkan tempat tujuan kami masing-masing dengan tindak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabasyakan Daya Rabaya, Rabasyakan Daya Rabaya. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberi Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini Bapak. Tuhan, Kau sucikan, kuduskan persembahan yang kami berikan Tuhan. Kami percaya bukan hanya sekedar uang, tetapi benih yang kami tabur, dan setiap benih pasti bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Tuhan, kami terima Tuhan setiap janji-Mu Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan, kami tidak akan meminta-minta, karena Kau memberkati kami melimpah-limpah Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabasyada ya Rabba ya Rabba. Mari kita angkat dua tangan kita. Oh kekasih Allah pulang. Terimalah berkat kasih sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kita akan ingin Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan semua penyebab yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput di awan-awan yang pernah, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berjalan dengan berkat sama-sama katakan amin. Amin. Amin.